kita akan memahami bunyi atau suara latar belakang, ya. Nah, hari ini kita nanti akan mendengarkan beberapa suara dari benda atau objek di sekitar kita, ya. Kedua, kita akan memahami maksud dari suara yang terdengar, ya. Terus saat kita mendengar suara tersebut, nanti ada cara atau hal yang harus kita lakukan saat mendengar suara tersebut. Nah, contoh. Bentar. Oke, ini ya contohnya nih. Misalkan Bapak lagi duduk, terus Bapak mendengar suara dari telepon. Nah, terdengar suara? Ada? Nah, ya. Ada suara telepon. Kalian mendengar suara telepon. Misalkan HP orang lain. Misalkan HP ibu kalian, HP bapak kalian, HP kakak kalian, atau HP teman kalian, ya. Kalian mendengar suara ada telepon. Apa yang harus kalian lakukan? Ya, yang harus kalian pahami yang pertama, jika kalian mendengar suara, kalian bisa melihat nama yang menelepon. Jika kalian kenal dan memungkinkan untuk diangkat teleponnya, kalian bisa angkat telepon dan berkomunikasi ya melalui telepon. Itu salah satu contoh. Nah, ada beberapa persiapan yang harus kalian siapkan. Ini yang pertama. Nah, mungkin bisa dibantu ya sama orang tua yang mendampingi kalian belajar sekarang. Yang pertama, video kalian harus nyala ya. Yang kedua, mikrofon nih, Bapak tandain ya. Ini mikrofon. Saat nanti Bapak memperdengarkan suara, kalian harus mematikan dari mikrofonnya, tanda silang ya. Oke. Berikutnya, kemarin Bapak udah menyuruh kalian membawa earphone. Ada? Pakai earphone? Oke. Bagus. Nah, sekarang Bapak mau memperlihatkan salah satu gambar tentang perlintasan kereta api. Gambar perlintasan kereta api. Sebelumnya Bapak mau tanya, Elsa, coba Elsa. Elsa pernah melewati perlintasan kereta api? Pernah. Di mana? Di mana? Jalan. Pernah mendengar suara sirine di perlintasan kereta api? Iya. Tidak. Oke. Nah, Bapak akan kasih contoh ya. Bapak akan coba mainkan suara bagaimana sih di perlintasan kereta api saat akan ada kereta api yang melewat ya. Nih, seperti ini suaranya. Sebelumnya terdengar suaranya? Ada suaranya? Ada? Oke. Nah, tadi contoh bagaimana suara di perlintasan kereta api saat akan ada kereta api yang melewat ya. Nah,
Artinya apa? Maknanya apa saat ada suara tersebut? Saat kalian mendengar suara sirine tadi ya. Nah, yang pertama, artinya jika kalian mendengar suara seperti tadi, maka akan ada kereta api yang melewat. Ya, akan ada kereta api yang melewat. Berikutnya, nah contohnya seperti ini. Kalian harus berhenti sejenak di belakang palang pintu. Nah, palang pintu, nah ini palang pintunya sedang menutup. Karena tadi ya, saat ada suara tadi, biasanya palang pintu kereta api menutup. Nah, kalian, nih, kalau misalkan kalian pakai mobil, pakai motor, atau bahkan jalan kaki, saat akan melewati jalan kereta api, nah, terdengar suara palang pintunya menutup. Kalian berhenti, berhenti sejenak di belakang dari palang pintu. Ya, sampai sampai suara sirinenya atau suara tadi, pengumuman tadi saat akan ada kereta api melewat, nanti lama-lama akan berhenti. Akan berhenti dan palang pintunya akan terbuka. Saat palang pintu terbuka, ya, palang pintu ini terbuka, kalian bisa melanjutkan perjalanan, ya. Nah, berikutnya nih ada klakson, klakson motor. Nah, coba Yoga, Yoga pernah melihat motor? Pernah, Pak. Pernah. Pernah mendengar suara motor? Belum, Pak. Belum. Nah, Bapak kasih contoh ya. Nah, suara klakson motor. Kalau suara motor yang maju, suara motor digas, berbeda dengan suara klakson. Klakson motor. Nah, klakson motor seperti ini. Nah, terdengar ya suaranya? Nah, tadi contoh dari suara klakson motor. Nah, apa sih maknanya? Apa artinya saat kalian mendengar suara klakson motor? Nah, yang pertama, bisa jadi kalian menghalangi jalan pengendara motor. Contoh, misalkan Bapak lagi jalan kaki. Bapak lagi jalan kaki di luar, misalkan ya di jalan, di jalan. Nah, Bapak mendengar ada suara seperti ini. Tadi. Nah, ada suara seperti ini dari belakang. Artinya bisa jadi Bapak menghalangi atau Bapak jalan kakinya terlalu ke tengah dan menghalangi pengguna motor. Dan pengguna motor memberikan klakson suara tadi. Titit, titit. Artinya, Bapak harus mengambil atau berjalan kaki di posisi yang tidak menghalangi pengguna motor, ya. Nah, kemungkinan berikutnya jika kalian mendengar suara motor, ya, misalkan kalian lagi naik motor juga, terus kalian mendengar di belakang ada suara motor lain, pengendara motor lain memberikan suara tadi, klakson, titit, titit. Artinya, bisa jadi memperingati ya pengendara motor yang di belakang, memperingati kita atau akan memberitahukan kita sesuatu, gitu ya, berusaha untuk memberitahu kita sesuatu. Bisa jadi misalkan kita menghalangi juga, atau bisa jadi kita bawa motornya terlalu pelan dan sebagainya, ya. Seperti itu. Itu untuk klakson motor. Berikutnya, nih, suara dari masjid.
suara azan. Nah, suara azan contohnya seperti ini. Bentar ya. Nah, terdengar ya? Nah, suara tadi biasanya dari masjid itu keluar dari ini, dari speaker atau biasanya disebut toa, toa masjid ya, speaker dari masjid. Nah, suaranya berasal dari sini. Untuk apa? Maksudnya apa? Maksudnya apa? Artinya apa? Apa yang harus kalian lakukan jika mendengar suara ini? Ya, nih. Ada beberapa maknanya. Nah, menandakan yang pertama, menandakan waktunya sholat bagi umat Islam. Terus, saat kita sedang berkegiatan, saat kita sedang beraktivitas, misalkan kita lagi ngerjain PR, kita lagi belajar, kita lagi membaca buku, terdengar suara azan dari masjid. Kita bisa berhenti sejenak, kita berhenti sejenak dan bersiap untuk beribadah seperti itu. Nah, ada kalanya toa atau speaker masjid ya bukan menyuarakan azan, bukan hanya menyuarakan azan ya tadi. Nah, ini azan kan ya. Terkadang ada suara orang berbicara pakai speaker masjid ini untuk memberitahukan atau memberi informasi tentang sesuatu hal ya yang penting biasanya sampai harus diinformasikan melalui disuarakan gitu ya melalui speaker masjid seperti itu. Nah, berikutnya nih, pintu. Pasti kalian juga udah mengenal pintu ya. Di rumah kalian pasti ada pintu. Nah, sebelumnya Bapak mau tanya dulu nih ke Natalia, coba. Natalia ada? Natalia ada? Nggak ada? Mana ya? Nggak ada. Sebentar. Nah, mungkin Bapak mau tanya siapa ya? Bapak coba tanya Bilkis deh. Bilkis, ya. Pernah mendengar suara ketukan pintu? Kayak seperti ini, seperti ini. Pernah? Pernah. Pernah. Oke. Coba Yoga. Yoga pernah mendengar suara ketukan pintu seperti ini? Pernah, Pak. Pernah. Iya. Nah, artinya apa? Artinya apa sih jika kalian mendengar suara ketukan pintu? Apa yang harus kalian lakukan? Nih, contoh ya. Nah, bisa jadi saat kalian mendengar ada suara ketukan pintu di rumah, ya di rumah kalian seperti ini, artinya menandakan datangnya tamu ke rumah kita, ya. Ada orang yang berkepentingan datang ke rumah kita. Nah, apa yang harus kita lakukan? Nih, misalkan Elsa mendengar ada suara permisi, permisi. Nah, Elsa harus berhenti dulu sejenak. Misalkan Elsa lagi beraktivitas, misalkan Elsa lagi di kamar tidur, lagi main HP, misalkan lagi main HP. Terdengar suara. Nah, Elsa berhenti dulu main HP-nya, Elsa keluar kamar, Elsa cek ada siapa? Siapa yang mengetuk pintu?
Nah, bisa jadi orang yang memang berkepentingan datang ke rumah kita. Nah, biasanya saat orang mengetuk pintu, ya disertai dengan ngomong misalkan permisi, permisi, atau misalkan assalamualaikum, permisi, gitu ya. Nah, itu salah satu contoh dari suara orang mengetuk pintu, gitu ya. Nah, satu lagi, Natalianya udah ada belum? Coba Natalia ada? Natalia ada? Nah, mungkin Bapak mau coba tanya Bilkis lagi deh, Bilkis. Bilkis pernah mendengar suara petir? Belum, Pak. Belum. Belum pernah. Suara hujan pernah? Belum. 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 Nah, seperti ini, suara petir. Nah, petir ya nih ada gambarnya nih, petir. Seperti itu biasanya di langit. Di langit. Suara petir seperti ini. Nah, terdengar? Ada? Suaranya ada? Ya. Nah, artinya apa? Saat kalian mendengar suara petir, artinya kemungkinan besar menandakan datangnya hujan. Sebelum hujan, biasanya suka ada suara petir tadi, ya, gemuruh petir. Nah, disertai apa? Biasanya langit gelap. Langitnya awannya jadi berwarna abu-abu, jadi gelap, ya, tidak cerah, tidak cerah. Nah, jika kalian sedang berada di luar, misalkan yoga lagi di luar, nah, mendengar suara tadi, mendengar suara petir tadi ya, seperti ini tadi. Nah, artinya yoga harus bersiap-siap, misalkan pakai alat pelindung hujan. Contoh misalkan pakai payung atau pakai jas hujan supaya siap-siap kalau misalkan terjadi hujan besar seperti itu, ya. Nah, sekarang Bapak mau coba ngetes suara dan kalian nanti menjawab itu suara apa dan pemahaman kalian tentang suara itu apa? Suara nanti yang kalian dengar, respon kalian harus seperti apa gitu ya? Atau apa yang harus kalian lakukan jika mendengar suara tersebut? Seperti itu. Nah, contoh sekarang mungkin Bapak mau tunjuk Elsa. Elsa ya. Oke, bentar. Bapak mau coba mainkan beberapa suara. Nanti Elsa jawab ya, itu suara apa dan apa yang harus Elsa lakukan jika mendengar suara tersebut. Yang pertama, nah, suara apa? Motor. Motor. Nah, kalau Elsa dengar suara yang tadi, titit, titit, Elsa harus apa? Baba. Ya, bah. Di belakang ada motor. Nah, misalkan Elsa menghalangi jalan. Nih motor di belakang, ini Elsa. Titit.
Artinya Elsa harus kemana? Hampir. Ke pinggir. Ya, ke pinggir, cari posisi yang tidak menghalangi pengendara motor. Ya, oke, bagus. Suara lain nih, suara yang lain. Coba. Coba, suara apa? Kereta api. Ya, perlintasan kereta api. Artinya apa? Kalau misalkan Elsa lagi di perjalanan, Elsa lagi naik motor. Terus Elsa berhenti di perlintasan kereta api, mendengar suara tadi. Itu artinya akan ada apa yang melewat? Ya, kereta api akan lewat, ya. Elsa harus bagaimana jika mendengar suara tersebut? Berhenti di belakang apa? Belakang pintu. Pintu, ya, di belakang palang pintu, ya. Nanti kalau suaranya sudah berhenti dan palang pintunya terbuka, Elsa bisa lanjut, ya, bisa maju lagi. Oke? Oke. Sekarang Natalia, coba Natalia. Ya, Pak. Ya, Bapak mau coba mengeteskan beberapa suara ya. Nah, Natalia dengarkan. Yang pertama, nah, permisi. Suara apa itu? Suara pintu. Pintu. Ketuk pintu, ya. Ketuk pintu. Nah, kalau Natalia mendengar suara tadi, permisi. Natalia harus apa? Buka pintu. Iya, bagus. Saat ada suara, permisi. Natalia nanti mengecek. Oh, ada orang yang datang, ya, berkepentingan untuk datang ke rumah kita. Nanti Natalia buka pintu, ya. Oke, bagus. Satu lagi suara. Ada terdengar? Kurang dengar, Kurang dengar. Pak. Bentar ya, Bapak ulangi, Bapak ulangi. Nah, gunakan baik-baik earphone-nya. Udah benar? Ya. Sekali lagi ya. Udah, Pak. Ada? Ada, Pak. Nah, suara apa? Petir. Petir, iya. Kalau dengar suara petir, Natalia harus apa? Berteduh. Berteduh, iya. Karena tadi saat ada suara petir, biasanya kemungkinan besar akan hujan. Akan hujan. Ya, Natalia berteduh atau bisa pakai alat pelindung hujan. Pakai payung, pakai jas, dan lain-lain. Oke? Satu lagi ya, satu lagi. Baik, Eh, Pak. yoga, coba yoga. Nih, Bapak mau mainkan suara ya, beberapa suara. Coba nih yang pertama.
Nah, suara apa itu? Suara ke motor, Pak. Iya, suara motor. Suara apanya? Klakson. Suara klakson, Pak. Ya, klakson. Klakson motor ya. Bukan suara mesinnya, bukan. Beda. Ya, suara klakson. Nah, kalau misalkan Yoga dengar suara klakson, Yoga harus apa? Harus apa? Ke samping, Pak. Ke samping. Iya, karena apa tadi? Bisa jadi Yoga menghalangi pengendara motor yang di mana? Di belakang, Pak. Iya, di belakang. Oke, bagus. Satu lagi deh, Bilkis nih, Bilkis. Ya, Bilkis. Bapak mau coba putar suara ini nih, suara. Bentar. Nah, suara apa itu? Coba. Suara azan. Azan. Dari mana asalnya? Suaranya dari mana? Da. Masjid. Iya, dari masjid ya. Artinya apa? Saat Bilkis mendengar suara azan, Bilkis harus apa? Al-Kholat. Sholat. Iya, oke, bagus. Oke, halo anak-anak semua. Halo. Ketemu lagi sama Ibu. Halo, Bu. Halo, apa kabar? Apa kabar? Sehat, Bu. Iya, Natalia sehat. Semuanya sehat. Iya, oke. Sehat. Sekarang kita akan belajar sambil bermain. Yeay, bermain. Yeay, tepuk tangan. Kita akan bermain apa ya? Kita akan bermain apa hari ini ya? Ada yang tahu? Mau Tidak, Bu. Apa, Bu? ya, kita akan belajar bermain tanya jawab. Tanya jawab, oke? Nanti Ibu akan tanya kalian, oke? Oke. Nah, sekarang Ibu mau tanya dulu ke Galen. Coba Galen. Iya, Bu. Jawab ya pertanyaan Ibu. Oke. Pertanyaannya, siapa nama kamu? Siapa nama kamu? Nama Siapa? saya Galen. Iya, namanya Galen. Coba sebutkan Galen. Iya. Nah, Galen. umur kamu berapa? Umur. Umur. Ya, Umur 10. 10, pintar. Oke. Sekarang ke siapa ya? Yoga deh, Yoga. Mana Yoga? Yoga ada nggak? Ada, Bu. Saya. Oke. Yoga, siapa nama kamu? Nama saya Yoga. Iya, namanya Yoga. Berapa umur? Umur kamu berapa? Umur. Umur saya
8 nih, Bu. 8, pintar. Nah, sekarang lanjut ke Natalia. Coba Natalia. Natalia, mana ada? Ada, Bu. Iya. Natalia, siapa nama kamu? Siapa nama kamu? Nama siapa? Nama saya Natalia. Iya, Natalia ya namanya teman-teman. Namanya Natalia. Umurnya berapa? Umur 10. iya 10 sama Umur 10. ya, sama seperti Galen ya. Seperti Galen. Ya, sekarang terakhir ke Bilqis. Coba, siapa nama kamu? Nama saya Bilqis. Bilqis. Ya, namanya Bilqis ya. Umur kamu berapa? Umur 9. Iya, 9 ya. Nah, sekarang Ibu akan perintahkan kalian membawa buku tulis sama pensil. Buku. Coba buku. Iya, pintar Natalia, pintar Bilqisti. Iya. Yoga udah ada. Pensilnya Yoga ada pensil. Pensilnya ada nggak? Pensil. Ada. Galen, gimana Galen? Ada buku. Pulpen. Ya, pulpen boleh. Pulpen sama pulpen. Boleh ya, boleh. Tapi dong, Bu. Iya, boleh. Spidol boleh sama buat nulis di buku. Iya, pintar semua bisa ya. Ada. Oke. Sekarang Ibu akan kasih gambar. Coba. Akan kasih gambar. Gambar apa? Siapa yang tahu gambar? Ini gambar apa ya? Coba yang tahu acungkan tangan. Ya, Bilqis dulu coba. Ini gambar apa? Apa? Iya, betul. Kucing. Tadi Natalia juga udah ya, pintar, udah tahu. Namanya kucing. Coba tuliskan kucing di buku kalian yang tadi. Kucing. Sudah, Iya. Bu. Iya, Natalia pintar. Sudah bisa menulis kucing. Kucing. Coba yang lain mana? Kucing. Iya, betul. Galen, Bilqis udah. Yoga. Coba mana? Iya, pintar. Kucing ya. Nah, sekarang ada berapa kaki kucing? Kaki. Tuliskan, coba di bukunya tuliskan kaki kucing.
Sudah, Bu. Ada 4. 4, pintar. Kalian ada berapa? Ada 1. Coba Kucingnya 1. kaki. Kaki kucing. Kaki. Kaki Ya, kaki. Kaki. 4. 4, pintar. Iya, itu Bilqis udah ditulis ya. 4. Cara penulisan 4 itu 4 ya. Ada berapa? Ada 4. Iya, pintar. Nah, sekarang Ibu mau tanya satu-satu orang satu pertanyaan ya. Yang lainnya boleh istirahat dulu. Nah, coba Ibu mau share dulu gambar hewan juga. Gambar hewan. Nah, coba Natalia dulu. Natalia, ini hewan apa? Hewan apa? Bebek. Bebek, betul. Ini hewan bebek namanya ya. Coba tuliskan di buku hewan bebek itu kayak gimana nulisnya? Bebek. Bebek. Ini, Bu. Betul, pintar. Bebek. B-E-B-K. Bebek. Ya. Bebek. Nah, apakah betul bebek kakinya ada 2? Betul atau tidak? Betul. Betul ya, bebek kakinya ada 2. Betul, pintar. Nah, sekarang Ibu mau tanya Galen. Galen, coba Galen. Galen, ada Galen? Iya, Bu. Ada. Bebek itu berbulu atau tidak? Ada bulunya atau tidak ya? Bulu Bulu, ya. ada. Ada, pintar. Bebek itu makannya pakai apa? Yang ada itunya gini, apa? Makan? Iya, makan. Paru. Betul. Bebek punya paruh buat makan ya. Betul. Coba Galen tuliskan paruh. Paruh. Sudah? Paru. Iya, betul. Paruh. P-A-R-U-H. Paruh. Ya, pintar. Sudah ya. Nah, next boleh digambar. Ibu punya gambar lagi buat pertanyaan ke Bilqisti dan Yoga. Nah, ini gambar apa ya? Bilqis? Apakah senang atau sedih? Senang. Senang. Senang, betul. Senang. Apa lawan kata dari senang? Lawan kata dari senang. Tahu, Ibu. Nggak tahu. Lawan kata dari senang adalah sedih. Jadi, Iya, betul. Coba tuliskan sedih. lagi. Sedih. Sedih.
Ini, Bu. Pakai S ya, bukan pakai Z. S. Pakai S gini. S. 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 Iya, betul pakai S. Sedih. Oke, sekarang iya betul, sedih, pintar, Bilkis pintar ya. Sudah pintar ya. Sekarang ke yoga, coba yoga. Yoga, Ibu mau tanya lawan kata persamaan kata dari senang. Apa ya? Tahu nggak? Tahu? Enggak tahu, Ibu. Nggak tahu. Persamaan kata dari senang itu bahagia. Coba sebutkan yoga, bahagia. Bahagia. Iya, betul. Coba tuliskan bahagia. Ini, Bu. Coba lihat. Tuh, coba. Iya, betul. Bahagia ya. Bahagia. Nah, sekarang anak-anak Ibu sudah tahu lawan kata dan persamaan kata ya. Dan ya, dan bebek juga udah tahu kakinya ada 2 ya. Kucing ada 4 kakinya. Oke, pintar semua. Nah, sekarang kita pulang. Yeay, tepuk tangan.